hari Minggu. Selamat hari Minggu Kakak Niken. Selamat hari Minggu Kak Valen. Apa kabar Kak hari ini? Luar biasa Kak. Wow, Kak coba Kakak sapa adik-adik yang di rumah nih, tanya adik-adik apa kabarnya ya? Oke Kak, ayo kita tanya. Apa kabar adik-adik? Wah luar biasa, tapi kurang semangat Kak, coba tanya sekali lagi. Iya, tanya sekali Yang lagi. semangat Ya, ya semangat adik-adik. ya. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan Kak, semangat sekali. Iya, Kak. Bukan kita aja Kak yang semangat, tapi adik-adik yang di rumah lebih semangat Kak dari kita. Puji Tuhan. Semangat untuk apa Kak? Untuk Memuji Memuji Tuhan. Tuhan. Luar biasa adik-adik. Oh ya Kak Niken, sebelum kita memulai IMPA, kita mau mengucapkan terima kasih dulu ya Kak. Kita mau mengucapkan atas nama PLKPA, mau mengucapkan terima kasih untuk mama papa, om tante, kakak yang telah menemani adik-adik ya Kak. Selama adik-adik mengikuti IMPA, dan juga tentunya terima kasih karena telah membantu adik-adik ya Kak dalam mengerjakan maupun mengumpulkan aktivitas IMPA. Terus kita mau mengucapkan apa lagi Kak? kita juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dalam 1 minggu ini Kak. Oh betul. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Selamat Yesus ulang tahun. memberkati. Nah Kak Niken, sekarang nih biar adik-adik makin semangat, coba kakak ajak adik-adik untuk berdiri dulu. Ayo berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi lagu Mars PA ya Kak? Iya, Kak. Tentunya adik-adik udah hafal semua kan? Udah pastinya Kalau Kak. gitu mari kita nyanyi bersama-sama ya, yang semangat ya. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan derang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami puji untuk mulia. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pengajar yang penuh setia, dan dengan sukacita merawat benih melayani. Dengan semangat mengabdi kami sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jadi pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami sakti pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Wah Kak, tadi adik-adik semangat sekali Kak. Semangat Nyanyi banget, Mars Kak, PA iya. ya Kak, udah hafal semua Kak. Bagus adik-adik. Bagus. Nah Kak, sekarang minggu kemarin kan adik-adik udah mengumpulkan aktivitas ya Kak. Betul. Ya Kak Valen penasaran nggak Kak mau ngeliat Kak? Ih penasaran, ada banyak tahu Kak. Oh banyak yang ngumpulin Iya, ya Kak? ada juga Kak dari gereja lain. Oh, dari gereja lain? Bukan Wah. dari Petra saja. Kejalan ikutan IMPA kita ya Kak. Betul. Pasti penasaran kan adik-adik yang di rumah? Nah, ayo kita lihat aja Mari sekarang. kita saksikan.
Niken. Iya, Biar Kak. adik-adik yang di rumah tambah semangat lagi nih. Ayo adik-adik yang di rumah masih berdiri. Ayo berdiri. Kita mau lagu puji-pujian awal ya Kak? Iya, Kak. Kita mau bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Yang semangat adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Wah luar biasa sekali ya Kak. Berarti Tuhan itu sayang banget sama kita. Kalau gitu kita ajak adik-adik yang lebih semangat lagi Kak. Gerakannya, Kita ulang ya, Kak. lebih semangat lagi adik-adik. Kita ulang sama-sama adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Wah luar biasa Kak. Ih, Luar biasa, kelihatan Kak. Kak, semangat sekali adik-adik yang di rumah. Iya, Kak, tadi pada loncat hoy gitu, Kak. Betul ya, pas hoi loncat ya Kak, bukan Iya, kita Kak. aja ya Kak. Adik-adik luar biasa ya Kak. Sekarang kita memulai impak kita ya Kak. Iya. Sebelumnya kita mengundang adik-adik untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita memulai impak kita. Adik-adik, kakak undang berdiri kembali. Kita buka Kidung Cerianya. Kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa, semuanya sikap doa yang baik. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kalian, adik kalian dari Rayon Marundalan. Terima kasih Tuhan Yesus
Tuhan sudah mengumpulkan kami pagi ini. Kami mau memulai ibadah kami, Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya, kita mau baca Mazmur yang akan dipimpin oleh adik Layan dari Rayon Petra. 95 ayat 6-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba, tuntutan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Adik-adik, setelah kita membaca Mazmur, kita akan meresponinya dengan membuka Kidung Ceria dari Kidung Ceria 136, Kitab Suci Hartaku. Kitab Suci Hartaku ya, Kak? Iya, Kak. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Kaniken, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nih Kak, kita akan mendengarkan dulu Kak kesaksian pujian dari teman kita ya Kak, dari adik Layan, dari Rayon Ampera. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab, di dalam Alkitab. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami boleh mengerti dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kanak-kanak kami. Tuhan Yesus pimpin hamba untuk membawakan firman Tuhan, biarlah roh Tuhan turun atas hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh teman kita dari Rayon Manggar. Firman Tuhannya terdapat di Keluaran 32 ayat 1-6. Keluaran 32 ayat 1-6. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkata Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, lelaki dan perempuan,
dan bawalah semua kepadaku. Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawa kepada Harun. Diterimalahnya itu dari tangan mereka, dibentuk dengan pahat yang dibuatlah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirilahnya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun berkata, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan hari pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Wow, Kakak Rita senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik di rumah. Walaupun hari ini kita cuma online, tapi kita semua harus tetap semangat. Adik-adik, sebelum Kakak Rita bercerita, Kakak Rita mau tanya nih, cerita yang minggu lalu dari mana ya firman Tuhannya? Ayo, dari mana ya adik-adik ya? Ya benar, dari Roma 15 ayat 1 sampai 3. Firmannya masih ingat nggak yang disampaikan oleh Kakak Agnes? Ya benar, menolong orang yang lemah. Jadi kita harus mengingatkan teman kita yang lupa, misalnya mau makan harus berdoa. Itu berarti kita sudah menolong orang yang lemah. Kakak Agnes minggu yang lalu juga memberikan ayat hafalan. Siapa yang masih ingat? Ayat hafalannya diambil dari mana? Yuk, ada yang ingat nggak adik-adik? Ya, dari Roma 15 ayat 1b. Bunyinya, "Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri." Itu ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, hari ini kita sudah mendengar teman kita membacakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kakak Rita mau tanya nih, minggu yang lalu ya kita kan sudah diajar oleh firman Tuhan. Siapa yang punya kakak di rumah? Ayo, ada nggak yang punya kakak di rumah? Wow, banyak yang punya kakak di rumah ya. Dan hari ini firman Tuhan bercerita tentang 2 orang kakak beradik. Walaupun mereka kakak beradik, belum tentu atau tidak selalu memiliki sikap yang sama adik-adik. Dan kakaknya dari pembacaan firman Tuhan bernama Harun. Dan adiknya bernama Musa. Musa dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sedangkan Harun membantu Musa adik-adik. Dan ketika Musa ada di Gunung Sinai, Harun tidak ikut ke Gunung Sinai adik-adik. Tapi Harun mendampingi bangsa Israel. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bahwa Musa berada di Gunung Sinai. Mungkin adik-adik bertanya, ngapain ya si Musa ada di Gunung Sinai? Ya, Musa mendapat tugas untuk menerima 10 firman Tuhan yang ditulis sendiri oleh jari Allah lewat 2 loh batu. Ya, adik-adik, Musa di Gunung Sinai ini cukup lama loh adik-adik, 40 hari 40 malam. Wow, lama ya adik-adik ya, 40 hari 40 malam. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayangi, tapi bangsa Israel tidak sabar adik-adik
menunggu Musa turun dari gunung. Akhirnya dia mendatangi Harun dan dia bilang bahwa dia harus membuat patung dari lembu emas. Mungkin mereka berkata ya bangsa Israel adik-adik, mungkin Musa tidak akan datang lagi kepada kita dan dia tidak akan turun lagi dari gunung. Ternyata bangsa Israel salah adik-adik. Karena ketidaksabarannya, bangsa Israel dan Harun membuat patung lembu emas. Nah, ketika itu mereka melepaskan anting-anting emas mereka. Mereka meletakkannya, mengumpulkannya, dan memahatnya, membuatlah patung lembu emas. Padahal adik-adik tidak boleh ya membuat patung atau apapun, karena patung itu hanya buatan manusia yang tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, kita coba baca di Keluaran 20 ayat ke-4 dan ke-5. Begini bunyinya adik-adik, kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh membuat patung dan menyembahnya. Padahal Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Tuhan yang menciptakan semua dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak boleh menyembah yang lain. Kita harus punya tekad bahwa kita harus menyembah kepada Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita, ya, yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kita jangan kayak bangsa Israel dan Harun yang tidak setia adik-adik, yang tidak sabar. Mungkin ada cerita nih, adik-adik pengen dibelikan sesuatu oleh mama, misalnya sepeda. Wah, udah seneng nih, kata mama tidur siang dulu. Karena nanti setelah bangun tidur kita akan pergi membeli sepeda. Wah, seneng sekali ya kalau dikasih hadiah oleh mama. Tapi adik-adik, hujan deras. Apakah adik-adik boleh menangis atau marah-marah sama mama? Mama sih tidak belikan aku sepeda. Padahal mama pasti membelikan sepeda. Tapi karena waktunya hujan, adik-adik harus bersabar dulu. Tidak boleh marah, tidak boleh nangis, tidak boleh sedih. Nah, kalau adik-adik sabar menunggu, pasti juga mama akan membelikannya. Ya, itu adalah contoh cerita menanti dengan sabar. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita menanti dengan kesabaran, pasti Tuhan akan memberikan sukacita yang besar buat kita. Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Ya, kita harus sabar menunggu dan setia kepada Tuhan. Adik-adik, kalau kita setia kepada Tuhan, karena Tuhan sudah baik sama kita, kita harus setia kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus beribadah IMPA setiap minggu. Enggak lama loh adik-adik ya, cuma sebentar. Itu adalah kesetiaan kita kepada
Tuhan. Dan kita harus setia membaca firman Tuhan. Kak, aku kan gak bisa baca, Kak. Aku kan masih balita. Aku masih belum kenal huruf. Gak usah khawatir adik-adik. Adik-adik bisa minta mama atau papa bacakan firman Tuhannya. Dan setia kepada Tuhan, adik-adik boleh memuji Tuhan lewat lagu. Memuji-muji Tuhan lewat hati adik-adik. Ya, itu adalah bukti kesetiaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik dalam kehidupan kita. Kak Karita percaya adik-adik mau melakukan yang baik, melakukan pekerjaan yang baik, ya, sehingga teman-teman kita pada sukacita menanti kedatangan kita. Mereka mau berteman dengan kita karena kita mau berbuat baik. Ya, adik-adik, hari ini ceritanya sampai di sini. Harus sabar dan setia menanti janji-janji yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati adik-adik. Kak Karita punya ayat hafalan nih adik-adik untuk minggu depan. Dari Matius 4 ayat 10b. Matius 4 ayat 10b. Udah dapat belum nih adik-adik? Matius 4 ayat 10b. Kalau udah dapat, kita akan baca sama-sama ya adik-adik ya. Udah dapat. Matius 4 ayat 10b. Bunyinya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Sekali lagi adik-adik, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu ayat hafalannya untuk minggu depan adik-adik. Supaya adik-adik boleh mengingat ayat hafalan untuk menguatkan iman adik-adik semua. Asik. Adik-adik, Kak Karita akan kasih aktivitas buat adik-adik. Untuk anak balita dan anak kecil, kita akan menulis huruf seperti ini. Ya, boleh dihiasin adik-adik. Ya, untuk mengingatkan kita bahwa kita harus menyembah kepada Allah. Oke, itu tugas untuk anak balita dan anak kecil. Untuk anak tanggung adik-adik, menjawab 6 pertanyaan. Ya, untuk anak tanggung menjawab 6 pertanyaan. Selamat mengerjakan aktivitas adik-adik. Wah Kak Niken, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan Kak, yang dibawakan oleh Karita. Iya, Semoga firman Tuhan yang tadi didengar Kak sama adik layan nggak cuma didengar aja ya Kak, Iya, tapi Kak. apa Kak? Tapi dilakuin juga Kak. Betul, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Iya. adik-adik ya. Iya Kak. Sekarang untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar tadi Kak, kita bernyanyi kembali Kak dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar pengajaranku dan tak lalai melakukan
Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan kesetiaan Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, bahwa kami harus sabar menanti janji-janji Tuhan. Kami harus setia kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat orang tua kami Tuhan, yang sudah mendidik kami, membesarkan kami. Engkau berkati mereka, beri kekuatan, kesehatan, berkat-Mu yang ada padanya Tuhan. Bagi orang tua kami yang belum mendapatkan pekerjaan, biarlah Tuhan tolong memberikan pekerjaan kepada orang tua kami. Engkau berkati adik-adik pelayan Tuhan, supaya mereka terus setia kepada Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan. Engkau berkati pelayanan pendeta Bapak Ferry Raintung, Ibu Febriola, dan pendeta-pendeta yang ada di GPB Petra ini. Berkati setiap pelayanan mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Teristimewa untuk para presbiter, pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, bahkan panitia-panitia yang ada. Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Engkau menyertai mereka untuk senantiasa setia melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati pemimpin kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Engkau berikan hikmat kepada mereka Tuhan di dalam memimpin bangsa dan negara kami Indonesia ini. Dan Tuhan, biarlah pandemi ini boleh berakhir sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit Tuhan. Engkau menjamah tubuh mereka. Engkau berkati setiap obat-obatan yang mereka minum, sehingga mereka mendapatkan kekuatan dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Bagi teman-teman kami Tuhan yang merayakan hari ulang tahun dengan penuh sukacita, Engkau berkati mereka dalam pertambahan usia 1 tahun mereka. Tuhan Yesus, hari ini juga kami berdoa buat kakak-kakak layan kami di dalam setiap problem mereka Tuhan. Engkau menyertai dan berikan kekuatan. Tolong kami Tuhan untuk setia melayani Tuhan dan anak-anak. Engkau berkati Tuhan jika mereka juga begitu berat dalam menghadapi kehidupan ini. Engkau tolong mereka, bahwa tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu Engkau menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan uang persembahan ya Kak. Iya, Kak. Adik-adik bisa titip uang persembahan adik-adik ke mana Kak? Ke Mama Ke Papa Mama ya Kak? Papa, iya, Kak. Iya, ke Mama Papa di rumah supaya Mama Papa antar ke gereja ya Kak. Atau minta Mama Papa transfer uang persembahan adik-adik ke rekening di bawah ini. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, sekarang tiba saatnya kita mau doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik Layan dari Rayon Hibrida. Tiga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan ini. Jadikanlah persembahan ini sebagai berkat bagi sesama dan pelayanan di gereja. Amin. Kaniken, impa kita sudah selesai nih Kak. Iya, gak kerasa ya Kak. Iya, nah adik-adik sebelum kita menutup impa kita, adik-adik kakak undang untuk berdiri kembali. Berdiri adik-adik. Kita masih bernyanyi ya Kak? Iya Kak. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 213, judulnya apa Kak? Dengar panggilan Tuhan. Pakai gerakan ya. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena ibadah kami sudah selesai. Biarlah ketika kami mendengarkan firman Tuhan, memuji-muji Engkau, kami boleh dikuatkan. Kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kanak-kanak kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami terus, pimpin kami terus Tuhan, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kaniken, impa kita sudah selesai nih Kak. Adik-adik jangan bersedih ya Kak. Soalnya apa Kak? Minggu depan? Masih ada lagi Pak. Betul, jadi nih adik-adik yang saat ini sudah impa, minggu depan jangan lupa lagi ya Kak, untuk apa Kak? Untuk mengumpulkan aktivitasnya juga Kak Valen. Betul, untuk mengumpulkan aktivitas, untuk mengikuti impa juga Impa, Kak. iya. Diajak nih teman-temannya ya, atau kakaknya, atau adiknya yang masih kategori PA, tapi belum mengikuti, diajak ya Kak, untuk Iya. sama-sama impa. Impanya jam berapa Kak setiap hari Minggu? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi, berarti jam 8 pagi sudah standby di depan YouTube ya Kak, depan handphone ya, yang Iya, udah Kak. terbuka YouTube-nya ya. Udah rapi, udah mandi Kak. Betul, sudah disiapkan apa aja Kak? Alkitab, Kidung Ceria, dan uang persembahan. Kaniken, tapi adik-adik jangan lupa juga Kak untuk mengumpulkan aktivitas. Iya, kumpulin aktivitas. Paling lama kapan Kak? Paling lama itu hari Rabu jam 23.59, betul sekali. Jangan lupa adik-adik ya. Jadi kalau ada adik-adik yang sudah selesai mengikuti impa, langsung mengerjakan aktivitas, itu lebih baik lagi ya Iya Kak. Kak, biar nggak lupa ya Kak. Betul, nggak usah tunggu-tunggu hari Rabu Kak baru kumpulin. Iya. Betul begitu Kak? Betul Kak Valen. Betul. Terima kasih adik-adik, sampai bertemu lagi dalam impa minggu depan ya Kak. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.